Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu mengenai barisan dan deret. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu subtopik dari barisan dan deret yaitu mengenai barisan dan kekonvergenannya. Mari kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai barisan, apa yang dimaksud dengan suatu barisan yang konvergen, dan bagaimana melihat kekonvergenannya. Mari kita mulai. Nah, kalau misalnya saya punya barisan bilangan realnya, selanjutnya kita sebut barisan bilangan atau barisan saja jika konteksnya sudah jelas. Itu adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan asli, gitu ya, dan dia mempunyai urutan dengan daerah hasilnya di R, dengan daerah hasilnya di R. Oke ya. Nah, barisan biasa dinotasikan seperti ini kurung buka, kurung biasa XN dengan N bilangan asli. Atau kadang-kadang cuma disingkat saja XN, karena kita sudah tahu N-nya harus bilangan asli. Atau biasanya X besar. Bedakan himpunan min satu pangkat N dengan N anggota bilangan asli dengan barisan min satu pangkat N, N bilangan asli. Tentu saja kamu sudah tahu himpunan min satu pangkat N dengan N anggota bilangan asli, dia hanya ada dua, yaitu adalah min satu dan satu. Jadi himpunan ini isinya hanya dua unsur, min satu dan satu. Sedangkan yang di belakang ini adalah barisan min satu pangkat satu, min satu pangkat 2, min satu pangkat 3, min satu pangkat 4, min satu pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga dia adalah barisan min satu, satu, min satu, satu, min satu, satu. Jadi bedakan penulisannya, harus hati-hati sekali. Barisan bisa juga didefinisikan melalui relasi rekursif. Oke ya. Nah, karena barisan adalah fungsi, maka grafiknya bisa digambarkan dalam koordinat kartesian. Kita sudah lihat tadi, fungsi yang terdefinisi domainnya itu adalah bilangan asli, sedangkan daerah hasilnya ada real. Jadi domainnya kita gambarkan pada sumbu X, dan daerah hasilnya kita gambarkan pada sumbu Y. Dalam hal ini misalkan saya punya XN itu adalah 1,1 dipangkatkan N. Sehingga ketika N-nya benar 1, ketinggiannya adalah 1,1 dan itu adalah suku pertama dari barisan 1,1 pangkat N. Lalu saya punya adalah 1,1 pangkat 2 yaitu 1,21 ya. 1,1 pangkat 3 1,221 dan seterusnya kamu sudah lihat. Jadi saya punya kira-kira seperti ini gitu ya. Tentu saja ini kurva tipisnya bukan ya. Kita hanya melihat pada setiap bilangan asli saja. Dengan cara yang sama, misalkan saya punya xn-nya adalah min satu pangkat n. Kita sudah lihat tadi min satu suku pertama, suku kedua satu, suku ketiga min satu, satu, min satu, satu, dan seterusnya. Jangan lupa kurva biru muda ini eh, tidak ada ya. Kita hanya melihat ketika satu ketinggian min satu, ketika dua ketinggian satu, dan seterusnya. Oke, lalu saya punya lagi, misalkan barisan ini adalah satu dikurangi seper n. Jadi suku pertamanya satu dikurangi satu kali satu, yaitu adalah nol. Nah, kamu lihat di sini. Kedua itu adalah apa? Satu dikurangi setengah, tentu saja adalah setengah. Tiga apa? Satu dikurangi sepertiga, tentu saja 2 per 3, yaitu 0,67. Dan seterusnya, kamu punya kira-kira seperti ini, gitu ya. Dan saya punya di sini xn adalah satu ditambah min satu pangkat n dibagi n. Kamu bisa dapatkan kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi barisan itu bisa saya gambarkan pada koordinat kartesius karena saya bisa menganggap dia adalah fungsi dengan domainnya adalah bilangan asli. Kalau sebelumnya itu domainnya itu bilangan real, interval, sekarang domainnya itu hanya bilangan asli, diskrit ya. Tingginya juga, nilai fungsinya juga adalah diskrit. Nah, misalkan saya punya A bilangan real, barisan A adalah barisan konstan A ya. Oke ya, kita sebut barisan konstan. Jika B anggota real, maka B yang didefinisikan sebagai B pangkat N itu adalah barisan B pangkat 2, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, dan seterusnya. Lalu saya punya barisan 2N gitu ya.
Oke, N bilangan asli. Oke, masih ditulis N bilangan asli ya. Ini adalah barisan genap, yaitu 2 kali satu. Yang suku keduanya 2 kali 2, suku ketiganya 2 kali 3, suku keempatnya 2 kali 4, dan seterusnya. Atau bisa ditulis dalam bentuk rekursif, yaitu X1 itu adalah 2, yang berikutnya adalah apa? Xn ditambah 2. Jadi X2 itu adalah apa? X1 ditambah 2. X3 itu adalah apa? X2 ditambah 2. Ini didefinisikan melalui relasi rekursif. Jadi untuk mendapatkan suku setelahnya, saya memerlukan suku sebelumnya. Gitu ya. Tidak eksplisit 2n seperti ini. Oke ya. Lalu saya punya barisan yang terkenal juga, barisan Fibonacci, yaitu dituliskan sebagai F besar. Itu adalah Fn dengan aturannya Fn-nya sebagai berikut. F1-nya adalah satu, F2-nya adalah satu, lalu suku-suku berikutnya untuk N. Maaf, ini seharusnya N lebih besar sama dengan satu ya. Jadi F3 itu adalah F1 ditambah F2. F4 itu adalah F3 ditambah F2 dan seterusnya. Gitu ya, kamu sudah tahu barisan Fibonacci. Nah, pertanyaannya kalau saya sudah tahu barisannya, apa yang perlu saya lihat? Yaitu adalah kekonvergenannya gitu ya. Pertanyaannya apa yang dimaksud kalau saya punya barisan X, Xn konvergen ke suatu bilangan real, atau kadang-kadang ditulis X-nya ini adalah limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli N, sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar sama dengan N berlaku Xn min X-nya kurang dari epsilon. Tentu saja kamu bertanya-tanya, apa maksudnya ini, Pak? Nah, kira-kira seperti ini ya. Yang dimaksudkan adalah seperti ini. Nah, jadi misalkan saya punya bilangan real ya. Ini saya punya bilangan real. Saya punya bilangan real seperti ini. Ini adalah garis bilangan real. Saya anggap garis bilangan real. Saya punya barisan. Barisannya itu tentu saja kalau kita lihat tadi, tentu saja ini sebenarnya terjadinya di sumbu Y-nya ya. Terjadinya di sumbu Y-nya. Jadi X1-nya adalah dia di sini. X2 adalah di sini, X3 di sini, X4 di sini, lalu X5, X6, X7, X8, dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksud dengan suatu barisan bilangan real itu konvergen ke X. Konvergen ke X yang di tengah itu. Apa artinya dia menuju X gitu? Artinya apa? Artinya kalau saya ambil epsilon terserah berapapun, misalkan apa? Epsilonnya saya katakanlah ambil misalkan min satu. Jadi X minus satu saya lihat di persekitaran satu dari X gitu ya. Kamu lihat di sini nanti N besarnya adalah berapa? N besarnya adalah 3. Jadi setelah 3 dan seterusnya, maka jaraknya itu terhadap X itu dia kurang dari satu. Katakanlah epsilonnya saya pilih satu ya teman-teman ya. Ini adalah satu-satu. Maka dia itu. Kalau kamu epsilonnya ambil misalkan epsilonnya sekarang saya ambil setengah. Katakanlah sekarang saya setengah. Misalkan setengahnya adalah di sini. Nah, di sini saya butuh N besar yang adalah 4. Setelah 4, baru nanti dia jaraknya terhadap X itu adalah hanya kurang dari setengah. Katakanlah ini setengah ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang disebut konvergen itu dan ini berlaku untuk setiap epsilon. Epsilon sekecil apapun, epsilonnya 0,1, nanti ada suatu indeks, indeks n, sehingga setelah indeks itu seluruhnya itu jaraknya itu dekat, selalu di persekitaran epsilon dari titik limitnya, ya dari limitnya gitu ya. Jadi dia semakin dekat. Jangan lupa dia berlaku untuk setiap kedekatan epsilon sekecil apapun. Selalu ada unsur, selalu ada indeks. Setelah indeks itu, dan indeksnya ini tentu saja dia bergantung dari ketelitian saya, tergantung dari error epsilon yang saya inginkan. Makin dia kecil, nanti n-nya akan makin besar gitu ya. Tapi apakah ada? Jadi pertanyaannya ketika saya bertanya, apakah barisan ini konvergen ke X bilangan real gitu ya. Jadi saya mau bertanya, setiap kali saya berikan error kepada kamu, apakah betul ada suatu indeks sehingga setelah indeks tertentu, maka jarak dari Xn
dengan X-nya itu dia selalu kurang dari errornya. Jadi dia hanya ada di persekitaran epsilon dari limitnya. Apakah selalu berlaku seperti itu? Kalau iya, maka kita katakan dia konvergen ke X anggota real. Gitu ya. Oke, jadi itu yang dinamakan dengan konvergen. Jadi untuk membuktikan dia konvergen, setiap kali saya punya error, harus saya mencari indeks n-nya. Indeks n-nya. Sehingga setelah indeks itu, maka xn dikurangi limitnya selalu kurang dari error itu. Gitu ya kira-kira. Nah, ini penggambarannya saya pikir ini tidak masalah. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan apa artinya suatu barisan itu konvergen ke X. Nah, tentu saja ketika saya ngomong, ketika saya berkata konvergen ke X, artinya sebenarnya ketika saya ngomong konvergen, artinya harus ada dia X-nya dulu. Dia konvergen kemana? Kalau enggak, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jadi, nah mungkin harus kamu biasakan setiap kali kita punya definisi, kamu harus tahu apa arti negasi dari definisinya. Itu harus kamu sudah tahu ya. Jadi kalau saya tuliskan, ini ada beberapa yang harus kamu tahu. Ini ada ini ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n, sehingga untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar dari ini berlaku ini. Ya, atau kadang-kadang kalau kamu di dalam logikanya biasanya gini, untuk setiap bilangan asli bilangan asli gitu ya, kalau bahasa logikanya berlaku jika n lebih besar sama dengan n, maka x n min x itu kurang dari epsilon. Gitu ya kira-kira ya. Jadi sebenarnya eh, pernyataannya adalah pernyataan satu untuk setiap epsilon positif. Yang kedua, ada bilangan asli n. Yang ketiga, untuk setiap bilangan asli n berlaku. Jika n lebih besar sama dengan n, maka jarak dari xn ke x-nya itu kurang dari epsilon. Jadi itu yang mau kamu buktikan. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang harus kamu ambil, yaitu untuk setiap epsilon, langkah pertama, langkah kedua, terdapat, harus memilih. Yang ketiga, untuk setiap bilangan asli n, artinya kamu harus ambil sembarang bilangan asli n, atau kadang-kadang biasanya kalau di buku-buku, misalkan n lebih besar sama dengan n, lalu kamu buktikan pernyataan yang terakhir, yaitu yang biru, jarak dari xn ke x-nya itu kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, langkah yang penting yang harus kamu kuasai adalah mencari negasinya. Mencari negasinya. Jadi negasinya gimana? Untuk setiap epsilon, gini ya, saya akan tulis di dalam logikanya gini. Untuk setiap epsilon positif, nanti ada bilangan asli n, sehingga untuk setiap bilangan asli n berlaku jika n lebih besar sama dengan n, maka ini akan mengakibatkan xn min x kurang dari epsilon. Gitu ya. Sehingga nanti kalau kamu mencari negasinya, ini harus menjadi sesuatu yang kamu kuasai, yaitu adalah apa? Ada tidak untuk setiap. Kalau tidak untuk setiap, ada epsilon positif sehingga berlaku tidak yang belakang. Apa arti yang tidak belakang? Tidak yang belakang itu artinya apa? Ada untuk setiap n bilangan asli berlaku tidak yang belakang. Apa artinya tidak belakang? Tidak untuk setiap. Apa artinya tidak untuk setiap? Artinya ada n bilangan asli gitu ya, ada n bilangan asli sehingga berlaku ini ya, kamu sudah tahu ya, ini jika P maka Q, kamu sudah tahu ini itu ekuivalen dengan min P atau Q, sehingga negasi dari ini, ini negasi dari ini
Negasi dari ini, dia adalah P dan tidak Q. Sehingga berlaku apa? N lebih besar sama dengan N lebih besar sama dengan N, itu P, dan XN min X itu tidak Q, lebih besar sama dengan epsilon. Oke ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Ya, pelan-pelan. Mungkin kamu masih belum bisa, tidak apa-apa. Pelan-pelan saja, nanti akhirnya kamu akan bisa. Ya, oke. Tapi yang harus kamu ingat, untuk menunjukkan konvergenan itu ada 4 langkah. Satu, untuk setiap epsilon positif. Artinya kamu harus ambil sembarang epsilon positif. Lalu terdapat bilangan asli n, kamu harus pilih bilangan asli n. Lalu yang berikutnya, untuk setiap bilangan asli, berarti kamu ambil sembarang bilangan asli n yang lebih besar dari n. Lalu kamu buktikan xn kurangi x itu kurang dari epsilon. Oke ya. Lalu di sini bisa kamu buktikan bahwa kalau limitnya ada, barisannya konvergen, maka limitnya itu hanya boleh satu buah gitu ya. Kamu bisa membuktikannya menggunakan kontradiksi. Andaikan dia tidak satu buah. Jadi saya punya barisan x, xn ini yang konvergen ke x sekaligus dia konvergen ke y dan duanya berbeda. Akibatnya apa? Kamu bisa coba sendiri ya. Nah, yang ini ada definisi yang ekuivalen dari kekonvergenan barisan. Maka ini adalah pernyataan yang ekuivalen, artinya satu membawakan dua, dua mengakibatkan tiga, tiga mengakibatkan empat, dan empat mengakibatkan satu. Jadi untuk ini, untuk setiap epsilon ada bilangan asli K, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari K, suku Xn memenuhi ini. Oke ya. Nah, ini tinggal dibuka xn min x-nya itu artinya xn-nya itu terletak antara x min epsilon dan x plus epsilon. Di dalam bahasa yang lebih ini, untuk setiap epsilon, untuk setiap lingkungan epsilon, yaitu, ini terlalu cepat ya, untuk setiap lingkungan epsilon, yaitu V epsilon x, kalau kamu masih ingat ya, V epsilon x, itu adalah persekitaran epsilon dari x gitu ya, dari x ada bilangan asli K sehingga untuk setiap n lebih besar beneran suku xn itu ada di V epsilon x, ya ini V epsilon x, dia ada di persekitaran x dari epsilon, yaitu xn min x-nya kurang dari epsilon ya. Ini sama saja, ini sama saja ya. Oke ya, untuk setiap lingkungan dari epsilon n ada bilangan asli sehingga untuk ini suku n-nya oke. Oke, saya pikir itu tidak masalah. Nah, ini ada latihan. Saya akan coba menunjukkan pada kamu bagaimana caranya. Tunjukkan limit seper n itu sama dengan 0. Katakanlah kalau saya menggunakan definisi yang di atas, barisan x konvergen ini, xn-nya adalah seper n, x-nya itu konvergen ke 0. Gitu ya. Maka saya analisis dulu mulai dari yang belakang. Tujuan saya adalah xn dikurang x harus kurang dari epsilon. Maka tujuan adalah seper n dikurangi 0 harus kurang dari epsilon. Seper n dikurangi epsilon tentu saja adalah seper n ya teman-teman ya. Dan seper n ini harus kurang dari epsilon. Maka karena n dan epsilonnya positif, saya bisa pindah ruas sehingga n-nya itu harus lebih besar dari seper epsilon gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah saya bisa menemukan indeks n yang lebih besar dari super epsilon? Dan itu ada dan dijamin oleh prinsip atau sifat Archimedes. Jadi, untuk buktinya seperti ini. Lihat, untuk setiap epsilon, langkah yang dilakukan adalah ambil sembarang epsilon positif gitu ya. Dan kamu sudah tahu terdapat bilangan asli, kamu harus memilih n-nya. Bagaimana memilih n-nya? Nah, karena super n epsilon adalah bilangan real, maka berdasarkan prinsip Archimedes atau sifat Archimedes yang kamu sudah belajar di bab 2, maka ada bilangan asli n1, bilangan asli n1 ini redundant ya, mengulang. Karena ada bilangan asli N1 atau ada N1 anggota bilangan asli aja gitu ya. Sehingga N1-nya itu lebih besar dari seper epsilon. Atau karena dua-duanya adalah positif, seper N1-nya itu kurang dari epsilon. Kamu setuju ya? Dalam hal ini saya pilih N-nya itu sama dengan N1. Lalu langkah yang berikutnya, jadi saya sudah memilih langkah yang berikutnya untuk setiap bilangan asli. Tinggal ambil sembarang bilangan asli n yang lebih besar sama dengan n. Mau saya buktikan pernyataan terakhir. Xn min x seper n min 0. Ini tentu saja adalah sama dengan seper n. Ya teman-teman ya, mutlak dari seper n. Karena n-nya adalah bilangan asli, maka dia adalah seper n. Dan tadi berdasarkan fakta bahwa n itu lebih besar sama dengan n besar, maka seper n lebih kecil dari seper n besar.
Oke ya, dan super N menggunakan fakta dari Archimedes itu dia akan kurang dari epsilon. Jadi dalam hal ini saya sudah membuktikan bahwa mutlak dari Xn min X itu kurang dari epsilon. Dalam hal ini saya sudah membuktikan bahwa limit dari super N itu sama dengan nol. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia adalah konvergen, ada 4 langkah yang harus saya lakukan. Tapi intinya adalah saya mau mencari apa? Begitu saya diberikan suatu error, errornya epsilon positif, pertanyaannya apakah saya bisa mendapatkan indeks bilangan asli n? Sehingga setelah indeks itu, maka barisannya itu selalu dia jaraknya terhadap titik limitnya itu kurang dari error yang saya inginkan. Oke ya, gitu. Nah, selanjutnya kamu harus mengerti apa yang dimaksud dengan ekor barisan. Jadi kalau saya punya X itu adalah X1, X2, X3, Xn, dan seterusnya adalah barisan bilangan real. Dan jika diberikan suatu M bilangan asli, maka ekor M, gitu ya, M tail dari X, itu adalah barisan sukunya sekarang mulainya dari M tambah N. Jadi adalah apa? XM tambah satu, XM tambah 2, XM tambah 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya punya X ini adalah bilangan genap, maka X1 itu adalah apa? Suku pertamanya dibuang, sisanya tinggal adalah 4, 6, dan seterusnya. Jadi ekor. Ekor satu itu artinya satunya dibuang, suku pertama dibuang. Kalau X ekor 2 dari X yaitu X2 itu adalah dua unsur dibuang. Jadi mulai dari suku ketiga 6, 8 dan seterusnya. Teorema ekor barisan kalau saya punya X dan adalah barisan bilangan real dan M suatu bilangan asli, ekor M ini yaitu mulai dari X M plus N dari X konvergen jika dan hanya jika X-nya itu konvergen. Biasa dituliskan limit XM sama dengan X gitu ya teman-teman ya. Nah ini oke, seharusnya mungkin saya ini dulu ya. Oke, saya tambahkan ini dulu. Nah, ini kamu bisa coba buktikan, bisa coba buktikan, tapi saya ingin tekankan satu hal, gitu ya. Jadi, yang mau dikatakan oleh teorema ini itu adalah apa? Jadi, katakanlah sekarang saya punya adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya, gitu ya. Katakan saya punya. Nah, kalau saya punya X-nya ini saya punya konvergen, ini jika dan hanya jika ya teman-teman ya. Jadi dia berlaku oke eh, X ekornya konvergen, maka X konvergen, X konvergen, maka ekornya konvergen ya. Jadi kalau saya punya konvergen, teman-teman ya, ingat konvergen itu adalah apa? Untuk setiap kali nanti saya bisa menemukan indeks gitu ya, indeks. Jadi kalau dia konvergen, nanti ada indeks, misalkan apa errornya adalah epsilon, maka saya bisa mendapatkan indeks tertentu. Nah, jadi begitu saya punya konvergen, nanti ekor M berapapun nanti nggak ngaruh. Artinya, kalau dia konvergen, X2 pasti konvergen, X3 pasti konvergen. Dibuang 5 suku, dia konvergen. Artinya sebenarnya kekonvergenan itu tidak bergantung dari M suku pertama. Kekonvergenan dari suatu barisan itu tidak bergantung dari eh, 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 jadi kalau M suku pertama dibuang, ya dia tetap konvergen. Ya itu yang dikatakan ini ya. Kau bisa coba buktikan kalau dia konvergen akibatnya apa. Kalau X-nya konvergen ya pada akhirnya tinggal dilihat yang saya buang yang mana gitu ya. Nanti tinggal mencari maksimum dari yang ekornya atau indeksnya gitu ya. Oke. Nah, itu kamu bisa bisa coba. Tapi teorema ekor barisan itu mengatakan seperti itu ya. Jadi akibatnya bahwa nggak ngaruh. Kekonvergenan suatu barisan itu nggak ngaruh. Kalau 100 suku pertama itu dibuang, nggak ngaruh. Dia tetap kalau dia konvergen ya akan tetap konvergen juga. Gitu ya, itu yang dikatakan oleh teorema ekor barisan. Kamu bisa coba sendiri. Nah, ini teorema perbandingan kekonvergenan barisan, kamu bisa coba lihat.
Tapi menurut saya kurang terlalu penting ya. Tapi kalau kamu mau mencoba membuktikan dan mencoba memakai, tidak juga masalah gitu ya. Jadi misalkan Xn adalah barisan bilangan real dan X anggota real. AN itu adalah barisan bilangan real positif dengan limit AN sama dengan 0 dan ada M bilangan asli sehingga dan konstanta C positif sehingga xn min x itu kurang sama dengan CAN untuk setiap n yang lebih besar dari M. Maka limit xn itu 9x. Oke ya, ini jadi seolah-olah itu saya membandingkan apakah bagaimana saya bisa mencari suatu barisan itu konvergen atau tidak. Apakah saya bisa bandingkan dengan barisan yang lain yang saya sudah tahu kekonvergenannya. Dalam hal ini, tapi konvergennya harus konvergen ke nol ya teman-teman ya. Harus konvergen ke nol. Kalau konvergen ke yang lain, harus ada sedikit modifikasi. Harus ada sedikit modifikasi. Tapi intinya adalah ini. Kalau AN-nya konvergen ke nol gitu teman-teman ya, artinya untuk sembarang begitu kamu diberikan epsilon positif, nanti ada indeks N gitu ya, ada indeks N1. Lalu kamu punya juga M bilangan asli sehingga berlaku Xn min X itu kurang sama dengan CAN gitu ya. Tapi dengan menggunakan tadi bahwa AN-nya itu konvergen ke nol, tadi N1, saya bisa memilih maksimum dari indeks N1 dengan M sehingga nanti C dikali AN itu akan lebih kecil dari C dikali dengan suatu epsilon nanti per C gitu kira-kira. Nanti dia akan lebih kecil dari epsilon gitu ya. Nah, kira-kira idenya seperti itulah. Kamu bisa coba sendiri. Nah, kalau saya menggunakan contohnya ya, jika A positif, tunjukkan limit dari 1/1 plus NA itu sama dengan 0. Jadi, kalau saya akan menggunakan teorema tadi, coba kita lihat. Misalkan X adalah barisan bilangan real dan X anggota real. Jika AN-nya itu adalah barisan bilangan real positif dengan limit AN sama dengan 0 dan ada M anggota bilangan asli dan C konstanta sehingga Xn itu kurang sama dengan C AN untuk setiap ini C-nya harus positif ya. Untuk setiap N yang lebih besar dari M maka limit xn-nya 9x. Oke, kita analisis dulu pendahuluan ya. Saya pengen xn min x itu kurang sama dengan C dikali AN. Dalam hal ini, kalau saya punya 1 dibagi 1 plus NA, oke ya, saya mau membandingkannya itu dengan apa? Yang saya sudah tahu 1/n gitu ya. Saya sudah tahu bahwa limit 1/n itu sama dengan 0. Saya sudah tahu ini. Jadi nanti yang akan saya pakai AN-nya itu adalah 1/n. Oke ya. Jadi nanti saya ambil 1/1 plus NA dikurangi titik limitnya 0 ya karena saya mau menunjukkan bahwa ini sama dengan 0, A-nya positif ya. Ini sama dengan 1/1 plus NA, ini lebih kecil sama dengan 1 plus NA tentu saja akan lebih kecil dari 1 dibagi dengan 0 plus NA. Kamu sudah setuju ya? Kamu bisa cobalah. Kalau 0 plus NA pasti kurang sama dengan 1 plus NA. Jangan lupa A-nya positif. Maka sepernya juga akan berlaku. Sehingga 1 dibagi 0 plus NA itu adalah 1/NA. 1/NA itu saya pecah 1/A dikali dengan 1/N. Dalam hal ini, saya punya ini yang akan menjadi C saya, gitu teman-teman. Ini akan menjadi C saya. Lalu saya punya AN-nya adalah 1/N. Jadi kira-kira dia akan sebanding dengan 1/N. Ya, jadi 1/1 plus NA itu ya kira-kira dia akan sebanding dengan 1/N. Sehingga kalau limit dari 1/N-nya itu adalah sebenarnya 0, maka limit dari 1 dibagi 1 plus NA ya kira-kira adalah 0 juga. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat AN, perhatikan bahwa barisan bilangannya limit AN kita sudah tahu bahwa limit dari 1/n, maaf ini kurang bagus ya. Limit dari 1/n itu sebenarnya 0. Jadi ini adalah yang pertama yang merah. Lalu terdapat M bilangan asli. Dalam hal ini saya pilih M-nya sama dengan 1 dan C-nya itu adalah 1/A. Supaya saya dapat C besarnya adalah 1/A. Supaya nanti dapatnya C dikali AN. AN-nya adalah 1/n ya, seperti yang kita inginkan. Lalu saya ingin membuktikan, tadi saya sudah memilih, saya harus membuktikan yang terakhir adalah, ini saya harus membuktikan bahwa, ya gitu ya, xn min x itu kurang sama dengan c dikali n. Maka tadi sudah menggunakan analisis pendahuluan, bahwa ini akan lebih kecil dari 1/A dikali 1/n, dan ini berlaku untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 1. Dan satunya itu adalah M-nya yang tadi, ya, oke ya. Maka
berdasarkan teorema perbandingan tadi, perbandingan konvergenan, maka limit xn itu sama dengan x. Akibatnya limit dari 1 dibagi 1 plus na itu sama dengan 0. Ya, jadi itu. Jadi teorema perbandingan itu adalah kalau saya punya limit AN-nya itu sama dengan 0, limit AN-nya sama dengan 0, gitu. Kalau saya punya nanti XN min X itu lebih kecil sama dengan C dikali AN untuk sesuatu C yang positif, artinya nanti XN ke XN minus X itu ya sebanding dengan AN tadi gitu ya. Kira-kira sebanding dengan AN tadi. Makanya dia disebut teorema perbandingan, membandingkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena saya bisa menggunakan definisi ya. Bagaimana menggunakan definisi analisis pendahuluan masih tetap sama bahwa satu ini akan lebih kecil dari ini, 1/NA kurang dari epsilon. Jadi nanti saya mau mencari indeks N, apakah bisa mencari indeks N yang lebih besar dari 1/A A kali epsilon. Tentu saja teman-teman, mengapa saya punya ini lebih kecil dari ini, tinggal saya kali silang ya, bahwa dia lebih kecil dari epsilon, maka N-nya itu akan lebih besar dari 1/A epsilon. Dan ini boleh karena kamu sudah tahu A dan epsilon dan N-nya semua positif. Sehingga saya boleh kali silang. Oke ya, jadi langkah yang pertama, ingat definisinya, ambil sembarang epsilon positif. Persis sama seperti yang tadi. Karena 1/A kali epsilon itu bilangan real, maka berdasarkan prinsip Archimedes terdapat N1 bilangan asli sehingga 1/AE kurang dari N. Dan ini artinya 1/A kali N kurang dari epsilon. Kamu setuju ya? Lalu yang dilakukan adalah yang berikutnya, pilih. N sama dengan N1 bilangan asli. Oke ya, saya sudah memilih bilangan asli. Lalu ambil sembarang N yang lebih besar sama dengan N. Maka saya buktikan, satu di ini, dia akan menjadi ini, dia akan menjadi 1/1/AN gitu. Dia akan lebih kecil dari ini. Mengapa ini lebih kecil dari ini? Ya berdasarkan ini ya, kamu sudah tahu. Dan ini mengapa dia lebih kecil dari ini? Maaf. Mengapa dia lebih kecil dari ini? Karena ini. Gitu ya. Jadi saya punya ini terdapat, oh ini maaf, ini salah ya. Ini terdapat ini AN1. Maka ini lebih kecil. Jadi saya sudah membuktikan apa? Jadi menurut saya sebenarnya yang ini itu tidak terlalu penting lah. Kamu selalu bisa menggunakan definisi. Oke ya, ini ada latihannya. Kamu bisa coba sendiri. Kamu bisa coba sendiri ya. Dan menggunakan ini, buktikan bahwa limit BN sebenarnya 0. Nah, ini yang menarik adalah ketika ini, teman-teman ya. Untuk membuktikan limit dari C pangkat 1/N sama dengan 1. Dan limit dari N pangkat 1/N sama dengan 1 ya. Ini menurut saya sangat-sangat penting. Maaf. Menurut saya ini menarik ya. Kamu bisa coba lihat. Buktinya mungkin untuk pertama kali yang kamu baru melihat, wah luar biasa ya. Kok bisa orang kepikir kayak itu ya? Dinikmati saja, dinikmati saja. Oke ya. Jadi pada bagian pertama ini kita sudah bicara tentang apa yang kalau saya punya barisan, barisan itu adalah apa? Fungsi dengan domain bilangan asli dengan range-nya daerah hasilnya adalah real. Yang kedua yang kita pelajari apa yang dimaksud dengan suatu barisan itu konvergen. Artinya begitu saya diberikan suatu error epsilon positif, maka saya harus mendapatkan ada suatu indeks sehingga setelah indeks itu maka barisannya itu dia akan dekat dengan titik limitnya gitu ya, bahwa nanti xn min x itu akan kurang dari epsilon untuk n yang lebih dari atau sama dengan indeks tertentu yang saya dapatkan. Jadi permasalahan apakah barisan ini konvergen? Sebenarnya pertanyaannya apakah untuk setiap kali saya punya error, bisakah saya mendapatkan suatu indeks? Pertanyaannya indeksnya itu mulai dari berapa? Sehingga setelah indeks itu, maka selisihnya itu terhadap jaraknya itu terhadap jarak titik limitnya terhadap unsur-unsur barisannya itu kurang dari error yang saya inginkan. Oke ya, saya pikir itu saja. Selanjutnya nanti kita akan mencari masuk ke teorema limit. Oke ya, terima kasih.